Sekarang gue mau coba bikin atau setup device gem pada Ruby on Rails 7 ya khususnya. Oke, di sini gue mau langsung bikin aja projectnya seperti biasa, Rails new. Terus nama projectnya apa? Kita coba aja di sini. Device. Belajar aja, belajar device. Belajar device. Enter seperti biasa. Ini gue nggak skip tes ataupun database-nya, ini bawaannya dia yaitu pakai SQLite 3. Jadi nggak pakai MySQL atau Postgres ya di sini. Karena ini untuk tujuannya untuk belajar device aja gitu. Oke, installing beres. Kita lihat dulu, kita buka cd belajar device. Oke, sekarang kita buka pakai Visual Studio Code. Ya, di sini gue mau pakai Visual Studio Code. Oke, kita coba perbesar terlebih dahulu ya. Karena ini pakai SQLite 3, jadi dikonfigurasi kalau dilihat di bagian database, ini bawaannya pakai SQLite 3 karena kita tadi nggak setup pakai MySQL gitu. Nah, di sini di website gue pribadi, gue udah bikin blognya atau setupnya berupa teks buat teman-teman yang pengen atau lebih prefer buat baca teks. Nah, di sini ada nanti linknya gue sertain di deskripsi. Nah, sekarang kita coba ikutin aja step yang udah pernah gue buat ini gitu ya. Stepnya yang pertama itu kita tambahkan device gem pada projectnya gitu. Kita langsung aja tambahin. Kita bisa tinggal buka terminal di sini atau kita mau pakai terminal di sini juga boleh. Kita pindahin aja di sini jadi bundle add device. Bundle add device, maka dia akan menambahkan package device. Nah, di mana package device-nya dia ada di game file. Nah, dia ada di sini ya, bagian bawah. Nah, ini package device-nya. Setelah tertambahkan ke game file, sekarang step selanjutnya adalah ini bentar, saya coba perbesar terlebih dulu. Step selanjutnya adalah kita install si device-nya dengan memasukkan ini Rails generate device install. Kita paste di sini, install. Nah, dia akan memberikan beberapa instruksi. Oke, terus kita bisa lanjut, buka dulu Visual Studio Code-nya, kita close ini juga. Sekarang kalau kita misalkan lihat di config kemudian initialize, sekarang udah ada device di sini ya. Udah keinstall gitu. Nah, next step selanjutnya adalah kita mau bikin generate model baru. Kita generate device usernya. Kemudian di sini gue tambahin role. Jadi misalkan nanti kalau mau ada role kayak user, manager ataupun super admin, bisa tambahin di sini gitu ya. Oke, kita buka terminal lagi. Kita paste, enter. Nah, dia udah bikin beberapa file di sini. Dia juga bikin migrate-nya. Kalau kita cek di DB, sekarang dia ada migrate. Dia migrate ini device create users. Jadi bikin table baru users dengan bawa email, encrypted password dan seterusnya. Dan ada tambahan role. Oke, mantap. Step selanjutnya adalah kita coba migrate. Kita jalanin Rails db migrate. Oke, mantap. Oke, sekarang kita coba run dulu ya servernya. Rails S. Kita buka. Nah, ini kan udah jalan. Nah, kalau misalkan kita mau coba ke users, sign in. Nah, dia udah ada nih. Nah, misalkan kalau kita ke sign up, terus kita coba bikin test mail misalkan, password, sign up. Nah, dia nggak bisa tuh, nggak jalan kemana-mana. Nah, ini karena kita belum setup. Oke, sekarang kita mau mulai setupnya nih. Kita mulai ke sini lagi. Kita generate dulu si views-nya seperti biasa, copy paste dulu. Ini kita matiin dulu, Ctrl C, kemudian paste di sini Rails generate device views, enter. Terus ini bakal nge-generate views banyak. Kalau kita lihat di codingannya itu di bagian app, kemudian bagian views, device. Nah, ini banyak ya, mulai dari dia registrasi atau sign in
sampai juga dia login gitu, session ada lengkap. Oke, next. Nah, konfigurasi tambahannya itu ada di sini teman-teman, ada di bagian tambah controller untuk parent device, sama nanti kita harus masukin itu ke si initialize device-nya gitu. Oke, kita di sini copy aja seperti biasa. Ini ada pilihannya copy. Nah, kita bikin file baru nih di si controller. Controller di sini kita bikin file baru. Apa tadi namanya? Turbo Device User Controller. Turbo Device User Controller.rb. Kita paste aja di sini, kita save. Sekarang kita masuk ke si device-nya. Nah, ke sini kita mulai mengkonfigurasi di bagian device.rb-nya. Nah, ini di sini kita copy yang ini. Nah, kita simpan di line kedua. Ini kita save. Nah, terus masih ada tambahannya itu di bagian parent controller. Ini tinggal komen F aja, cari parent controller. Nah, ini kan tadinya di komen ya. Kita ganti. Kita uncomment. Kemudian yang di sini yang kita masukin controller yang udah dibikin. Di sini berarti turbo device user controller. Save. Masih ada tambahan lagi yaitu navigational format. Cari lagi navigational format. Di sini di line 280 uncomment. Terus tambah di sininya adalah turbo stream. Save. Dan satu lagi ada warden configuration. Ini ditambahin lagi berarti tinggal cari warden configuration. Nah, di sini kita uncomment. Tapi yang dua ini kita comment, kita bikin lagi. Manager apa tadi? Failure app kita masukin turbo failure app. Yang ini yang mana? Yang ini tuh yang di sini, yang di atas tadi. Oke, mantap. Udah di save. Sekarang kita bikin atau generate si homepage-nya. Ntar kalau sebelum ke sana kita coba dulu aja Rails ya. Jalanin dulu. Dia udah bisa sign in belum? Kita cek di sini, kita refresh dulu aja. Test mail. Password misalkan, password sign up. Nah, dia udah bisa ya. Udah bisa ke redirect, cuman karena kita belum tahu ke redirectnya kemana, nah jadi dia langsung ke sini. Nah, tapi kalau kita misalkan lihat di database nih, caranya gimana? Kita misalkan buka tab baru di sini. Kita pindah ke desktop yang tadi itu namanya belajar device di sini. Nah, ini kan tadi yang ini, sekarang kita di sini kita coba buka Rails C. Kita baca user karena nama modelnya user.all. Nah, sekarang dia udah ada nih. Test mail yang barusan dia udah ada sekarang. Cuman role-nya dia masih nil ya. Oke, mantap, berarti udah masuk ke database nih. Nah, sekarang kita ikutin lagi tahap selanjutnya yaitu kita bikin controller untuk page. Seperti biasa kita copy aja. Sini kita masukin ke terminalnya. Sini exit aja. Sehingga kita paste. Jalankan. Nah, sekarang dia bikin beberapa file. Dia bikin itu dari controller, dia bikin page controller, dia langsung bikin juga metodenya home. Nah, ini tuh nanti bakal ada di roots. Nah, ini di sini kita ganti nih. Jangan get tapi jadi root. Kemudian ininya ganti jadi nama metode. Gitu ya. Oke, mantap. Sekarang kita coba, karena ini udah jalanin, kita lihat lagi instruksinya suruh apa. Ubah home HTML views page. Oke, kita ubah ya. Kita copy. Kita coba lihat home HTML. Ini kan masih gini aja ya. Coba kita akses dulu ke sini, refresh. Nah, ini udah kayak gini. Sekarang kita coba paste ganti semuanya nih. Save. Kemudian kita refresh. Nah, no method error. Apa nih? Admin. Undefined method admin. Oh, karena ini belum ada sih adminnya nih, belum dibikin. Kita uncomment aja dulu. Kita komen aja dulu ya.
Itu kita delete aja dulu. Oke, refresh. Ada lagi nih errornya, articles path. Nah, ini belum ada nih, kita komen dulu atau kita delete. Oke, kita refresh ya. Sekarang udah ada. Nih lihat, dia welcome test mail yang tadi ya. Terus kita sign out bisa di sini. Nah, terus di sini kita bisa coba misalkan sign in. Masukin yang tadi. test@mail.com password login. Nah, dia masuk ke sini, lihat ininya ya, test mail. Nah, sekarang kita misalkan coba sign out, terus kita mau bikin baru nih, sign up. Kita bikin misalkan admin@mail.com password sign up. Nah, sekarang dia masuk untuk bagian admin. Oke, gitu guys ya. Kalau dilihat lagi, udah sampai situ, cek roots, di rootsnya udah aman, udah sesuai. Jadi sekarang kita udah beres nih untuk setup si device-nya. Jadi sekarang kita bisa login itu sebagai admin kah atau user kah, itu di next step-nya. Cuman yang jelas kita sekarang bisa sign in, sign up. Oke, mantap guys, semoga bermanfaat. See you in the next video.